Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuni Patondon, NIM 19014114068. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebut suatu bilangan yang sama, dimiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan agar kalian tidak bingung. Saya akan memberikan contoh, yaitu pendapat 5 bilangan faktor yang sama, yaitu bilangan 2 perkalian berulang. Tersebut dapat disajikan dalam bentuk berpangkat atau perpangkatan, yaitu 2 kali 2 sama dengan 2. Dibaca 2 pangkat 5,2 disebut dengan bilangan pokok, dan 5 disebut dengan bilangan eksponen. Perkenalkan, nama saya Irene Sindinimba, NIM 19014144072. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Untuk dapat mengerjakan permasalahan-permasalahan di dalam soal bilangan berpangkat, kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat bilangan berpangkat supaya kita dalam mengerjakannya kita memiliki tata aturan dasar atau sebagai pacuan dalam mengerjakannya supaya mempermudah mengerjakan soal. Berikut sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Pertama, perkalian bilangan berpangkat. Di dalam perkalian bilangan berpangkat terdapat rumus seperti berikut, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh soal, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 6 sama dengan 2 pangkat 8. Kedua, pembagian bilangan berpangkat. Di dalam pembagian bilangan berpangkat berlaku rumus A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N, atau A tidak sama dengan 0. Contoh soal, 6 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 6 kurang 3 sama dengan 6 pangkat 3. Yang ketiga yaitu sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Apabila ada suatu bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka berlaku rumus buka kurung A pangkat M balas kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Contoh soal, buka kurung 2 pangkat 3 balas kurung pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Keempat, sifat perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Apabila ada dua bilangan bulat yang dikalikan dan dipangkatkan, maka berlaku rumus buka kurung A kali B balas kurung pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contoh soal, 2x pangkat 3 tambah 4x pangkat 6 per x pangkat min 2 sama dengan 2x pangkat 3 bagi x pangkat min 2 ditambah 4x pangkat 6 dibagi x pangkat min 2 sama dengan 2x pangkat 3 dibagi 1 per x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 6 dibagi 1 per x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 3 dikali 2 tambah 4x pangkat 6 dikali x pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 3 tambah 2 ditambah 4x pangkat 6 tambah 2 sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 8. Demikianlah penjelasan mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Intinya, dalam bilangan berpangkat ada berhubungan antara penambahan, perkalian, dan pembagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, NIM
14071 kelas 4B PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bilangan berpangkat. Adapun beberapa jenis-jenis bilangan berpangkat yaitu bilangan positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat nol. Poin pertama yaitu bilangan berpangkat positif adalah bilangan memiliki pangkat atau eksponen positif. Apa itu eksponen? Eksponen ialah penyebutan lain dari pangkat. Ada beberapa sifat-sifat dari bilangan berpangkat yaitu contohnya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Nita Perikdanduru dari kelas 4B PGSD NIM 1901414070. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Untuk poin kedua, bilangan berpangkat negatif yaitu bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen negatif. Adapun bilangan negatif contohnya seperti ini. Poin ketiga yaitu bilangan berpangkat 0. Selain bilangan berpangkat positif dan negatif, ternyata dalam matematika juga ada bilangan berpangkat 0. Untuk itu, mari kita pelajari sifat-sifat dari bilangan berpangkat seperti ini. Perkenalkan, nama saya Ida Yani Tungga, NIM 1901414073. Baiklah, saya akan membahas secara singkat tentang penarikan akar. Penarikan akar pada bilangan bulat hanya dilakukan pada bilangan bulat positif. Contoh bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Dapat dilihat dari pasangan bilangan antara 4 dan 2, 9 dan 3, 16 dan 4 sebagai relasi kuadrat dan perpangkatan, yaitu 4 adalah kuadrat dari 2 dan 9 adalah kuadrat dari 3 dan 16 adalah kuadrat dari 4. Jika dilihat dari perpangkatan, dapat ditulis dalam bentuk pangkat 2 atau kuadrat sebagai berikut. 4 sama dengan 2 pangkat 2, 9 sama dengan 3 pangkat 3, dan 16 sama dengan 4 pangkat 2. Jadi, akar pangkat 2 merupakan balikan dari perpangkatan akar pangkat 2 atau kuadrat. Perkenalkan, nama saya Sarah, NIM 1901414050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Contohnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan caca merupakan gabungan angka 0 dan bilangan asli, di mana ahli matematika menggunakan simbol W yang berarti whole numbers, di mana W adalah himpunan bilangan caca. Adapun contoh dari bilangan caca, yang pertama, bilangan caca kurang dari 10. Contohnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai angka 9, di mana angka 10 tidak termasuk anggota himpunan karena anggotanya kurang dari 10. Contoh yang kedua yaitu bilangan caca kuadrat. Contohnya adalah 0 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, dan 5 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi 0 pangkat 2 sama dengan 0, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, di mana bilangan caca diperoleh dari bilangan itu sendiri dipangkatkan 2. Misalnya
5 pangkat 2, berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Yang ketiga yaitu bilangan caca kelipatan 5. Contohnya adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Diperoleh dari angka 5 yang kemudian dilanjutkan dengan menjumlahkan atau menambahkan angka 5 secara berturut-turut. Contohnya 5, kemudian ditambah dengan 5 hasilnya 10. Dan begitu pun seterusnya. 10 ditambah 5 menjadi 15.